Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hebat dan masih semangat hingga setengah lima menjelang. Sore ini kita bertemu kembali pada pertemuan dengan semua geng. Ini sudah terdengar semua ya suaranya? Baiklah, saya bacakan dulu peraturan untuk Webex atau pertemuan pada sore hari ini. Silakan peserta menyalakan video, tetapi mute untuk audionya agar ketika presenter nanti memberikan materinya tidak terganggu oleh suara-suara yang lain. Nah, kemudian perkenalkan, saya Kinasi Dwi Jayanti sebagai host pada sore hari ini dan moderator Bapak Aftoni. Ya Bu, Aftoni Bapak Ibu. Maaf Pak. Moderator Pak Aftoni dari SMK Negeri 3 Tuban dan presenter hebat kita sore hari ini Bapak Henry Budiman dari SMK 1 Pamekasan. Benar ya Pak? Oh, SMK 2, maaf. SMK 2 Pamekasan. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih kita mendapatkan ilmu pada sore hari ini, saya serahkan kepada moderator. Silakan. Oke, terima kasih Ibu Kinasi yang selaku host pada kegiatan di sore hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Aftoni. Saya berasal dari SMK Negeri 3 Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator. Nanti akan bersama Bu Kinasi dalam memandu acara pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan kedatangan pemateri yang sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau adalah beliau adalah sudah nampak Bapak Ibu? Belum. Oke, bentar. Saya share dulu pemateri yang akan menemani kita di sore hari ini. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum. Oke. Mungkin ditutup dulu Kak. Sebentar. Nah. Ya itu sudah. Ya, tapi beda. Sudah? Bukan Mbak. Lagi. Pada sore hari ini materinya terkait dengan AKM. Nah, nanti AKM itu apa saja yang akan dibahas. Nah, nanti silahkan kita mengikuti
materi yang akan disampaikan oleh Pak Hendri Budiman sampai selesai. Sebentar. Nah, sudah tampil Bapak Ibu? Ya, Belum, Pak. Masih belum? Oke. sudah. Sudah. Pemateri pada sore hari ini terkait dengan video conference pada sore hari ini, beliau adalah Bapak Hendri Budiman, SPD. Beliau asal dari Pamekasan, lahir di Pamekasan tanggal 28 Desember tahun 1979. Nah, riwayat pendidikannya, beliau SD di SD Negeri Jalmak 1 Pamekasan, lulus pada tahun 1991. Kemudian jenjang berikutnya di SMP Negeri 1 Pamekasan, lulus pada tahun 1994. Dilanjutkan ke jenjang berikutnya di SMA Negeri 1 Pamekasan di jurusan IPS, lulus pada tahun 1997. Di perguruan tinggi beliau di Universitas Madura pada jurusan pendidikan bahasa. Untuk pengalaman kerja, dia pernah sebagai guru di MA Darul Ulum Pamekasan, dan sekarang beliau menjadi pengajar di guru SMK Negeri 2 Pamekasan. Nah, jadi pemateri yang akan mengisi video conference pada sore hari ini terkait dengan materi AKM itu adalah beliau, yang tentunya beliau sudah sangat menguasai tentang apa itu AKM. Saya ulas sedikit tentang AKM. Nah, AKM sebagai gantinya yang kemarin ada wacana penggantian ujian nasional dan ditiadakan kini menjadi AKM. Nah, ada 3 komponen dalam AKM ini: asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian literasi dan numeracy, kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Jadi sedikit materi itu yang akan disampaikan oleh Bapak Hendri Budiman. Sebelum ke materi, saya sampaikan dulunya. Jadi kalau ada Bapak Ibu peserta yang akan bertanya, akan mengajukan pertanyaan, silahkan di raise hand-nya, tangan diangkat. Kemudian jika kita sedang mendengarkan materi, mohon Bapak Ibu semuanya untuk mematikan atau mute dulu terlebih dahulu mikrofonnya, karena ini masih terdengar agak ada suara dari luar Bapak Ibu. Untuk itu mohon sebelum kita memulai materi, silahkan di mute mikrofonnya terlebih dahulu. Kita mulai Bapak Ibu. Untuk materi pada sore hari ini, kepada Bapak Hendri Budiman, saya persilahkan untuk memaparkan materi tentang AKM. Kepada Bapak Budiman, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Aftoni, moderator kita, dan Ibu Kinasih, host kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk mengikuti webinar di sore hari ini. Tentunya Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang selalu berusaha untuk mencari tahu dan mendapatkan informasi yang berlebih sehingga bisa menambah wawasan kita bersama. Dalam hal ini kita sifatnya sharing saja ya, karena ini menyangkut asesmen nasional. Apakah itu asesmen nasional? Tentunya ada dari Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu ya mengenai asesmen nasional ini, dan mungkin juga nanti yang masih belum tahu tentunya bisa ditambah lagi wawasannya supaya tidak menimbulkan persepsi yang negatif terhadap segala bentuk kebijakan dari pemerintah kita.
Baik Bapak Ibu, tadi sempat disampaikan oleh moderator, apakah asesmen nasional itu adalah pengganti dari ujian nasional. Kita simak bersama-sama, jadi nanti kita bisa sharing bersama berkaitan dengan asesmen nasional ini. Oke, sudah hadir di layar Bapak Ibu semua untuk materi asesmen nasional. Jadi saya hanya menyampaikan informasi saja tentang asesmen nasional sebagai bagian dari pemerintah. Tentunya kita harus berperan aktif ya untuk mensosialisasikan segala hal yang berkenaan dengan kebijakan dari pemerintah kita. Dan Mas Nadim dengan konsep barunya hadir untuk dunia pendidikan kita, yaitu asesmen nasional. Di dalamnya menyangkut tentang AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen nasional? Tentunya dalam benak Bapak Ibu, asesmen nasional bukan selalu, tapi biasanya muncul penafsiran, paling-paling itu adalah pengganti dari ujian nasional. Oke, untuk menjawab itu semua, kita simak bersama-sama. Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ini adalah konsep awal atau konsep dasar dari asesmen nasional. Untuk pengukuran di sini, mengukur asesmen nasional ada 3 instrumen. Instrumen yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM tadi. Kemudian ada survei karakter, kemudian ada survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen kompetensi minimum? Di sini asesmen kompetensi minimum yaitu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian survei karakter yaitu untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values, kemudian sebagai hasil belajar non-kognitif. Sedangkan survei lingkungan belajar yaitu untuk mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Oke, asesmen kompetensi minimum. Di sini tadi sempat disampaikan ada 2 di situ, ada 2 poin berkaitan dengan literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca di sini merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif. Artinya, literasi membaca ini perlu diukur, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh pendidikan kita, dunia pendidikan kita. Kemudian ada numerasi. Di sini kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Tujuan asesmen kompetensi minimal itu sendiri adalah, yang pertama, asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Jadi berbeda nanti tujuan yang dilakukan oleh ujian nasional. Jadi ini adalah salah satu konsep yang sangat berbeda, jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan informasi saja, bukan mendapatkan nilai dari hasil evaluasi. Kemudian yang kedua, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Jadi hasilnya nanti bisa untuk menghasilkan sebagai informasi kita, literatur kita untuk mengkonsep pembelajaran selanjutnya.
Pelaporan hasil AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dan yang terakhir di sini, teaching at the right level. Ya. Di sini dapat diterapkan untuk merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan kemudahan bentuk menguasai konten dan kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Instrumen asesmen nasional di sini ada stimulus. Ya. Stimulus soal AKM di sini memiliki unsur edukatif, inspiratif, menarik, dan keterbaruan. Edukatif maksudnya adalah memberikan nuansa pembelajaran. Inspiratif di sini soal AKM itu menjadikan sebagai sumber inspirasi. Kemudian menarik, tentunya ketertarikan ini disesuaikan dengan dunia siswa kita dan keterbaruan. Jadi selalu up to date yang terbaru. Bentuk soal AKM di sini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian atau jawaban singkat serta esai atau uraian. Komponen AKM literasi membaca. Di situ ada konten, proses kognitif, dan konteks. Di dalam konten ada teks informasi, teks sastra. Sedangkan proses kognitif menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Pada konteks di situ ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Selanjutnya tentang numerasi. Di sini numerasi pada konten bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty ya, kemudian ada aljabar. Terus proses kognitif ada pemahaman, aplikasi, penalaran. Sedangkan pada konteks ada personal, sosial kultural, dan saintifik. Untuk bentuk soal objektif, ya, pilihan ganda hanya satu jawaban benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Untuk menjodohkan, isian singkat, di sini hanya cukup angka, nama, atau benda yang sudah fix. Ya. Sedangkan untuk yang non-objektif, di situ ST, nah, tentunya sesuai dengan konsep. Terus, apa yang diukur dari survei karakter? Nah, yang diukur adalah profil yang dikatakan karakter, yaitu profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya mencakup tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, mengapa juga mengukur karakter? Ini adalah salah satu tujuannya, yaitu pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Kemudian yang kedua, asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila tadi. Ini yang diukur dari survei lingkungan belajar. Iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Yang pertama adalah iklim keamanan sekolah, meliputi keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah. Iklim kebinekaan, di situ meliputi praktik multikultural di kelas, sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, serta kebijakan dan program sekolah. Untuk indeks sosial ekonomi, mencakup pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Untuk kualitas pembelajaran, mencakup manajemen kelas, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif. Untuk pengembangan guru, meliputi refleksi dan perbaikan, serta dukungan untuk refleksi. Adapun sasaran asesmen nasional. Nah, siapa saja sasaran asesmen nasional? Yang pertama adalah siswa. Siswa di sini adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, di sini untuk siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang diukur adalah AKM literasi dan numerasi. Nah, kemudian survei karakter yang menghasilkan hasil belajar sosial emosional. Untuk guru di sini survei lingkungan belajar. Ya, di sini untuk karakteristik input dan proses pembelajaran. Di dalamnya juga termasuk kepala sekolah untuk
sumber untuk survei lingkungan belajar. Asesmen nasional untuk murid kelas 5, 8, dan 11 maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMP, SMA, SMK ya. Sedangkan di sini diambil secara acak. Ya. Hal ini nanti digunakan oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Sedangkan untuk guru SD, SMP, dan SMA, semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Jadi nanti ada waktu 2 minggu untuk para guru mengisi kuesionernya. Untuk kepala SD, SMP, dan SMA, di sini semua kepala sekolah menjadi responden. Jadi hampir sama dengan guru, mereka juga diberi kesempatan waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Tujuan asesmen nasional, ini adalah tujuan dari untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mohon Jadi maaf, asesmen Pak. nasional dilakukan. Ya Pak. Mengingatkan Pak, Ya. Waktu kita terkait dengan keterbatasan waktu. Oke, ini adalah waktu kita penyampaian materi tinggal 5 menit, Bapak. Monggo dimaksimalkan. tujuan asesmen nasional. Bagaimana gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif? Ini adalah mutu sekolah, ya, meliputi input, proses, dan outputnya. Pelaksanaannya nanti rencananya pemerintah kemarin disosialisasikan sekitar bulan Maret dan Agustus, tapi ternyata masih diundur karena terkendala pandemi ini. Ya. Hasilnya adalah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan, kemudian untuk ujian penyetaraan. Nah, ini adalah untuk tingkat literasi membaca, apa yang perlu ditindaklanjuti. Kalau misalkan belum mampu, maka perlu intervensi khusus. Ya. Nah, ini adalah tindakan yang bisa kita lakukan selanjutnya setelah mengetahui hasil asesmen nasional. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian untuk presentasi saya di sore hari ini. Apabila ada hal yang kurang dipahami, bisa nanti ditanyakan melalui moderator. Demikian Bapak Moderator, saya kembalikan kepada Pak Antoni. Terima kasih Bapak Henry Budiman telah memaparkan materi tentang AKM yang tadi saya simak. Ada banyak materi dan begitu berisi berbobot, Pak. Salah satu yang tujuannya yaitu AKM tujuannya mendapatkan pemetaan mutu pendidikan salah satunya. Kemudian ada banyak lagi. Untuk sesi berikutnya Bapak Ibu sekalian, di sesi berikutnya ada tanya jawab. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian peserta video conference yang bagaimana belum paham materi terkait materi dengan AKM, silahkan menanyakan kepada pemateri kita Bapak Henry Budiman. Untuk menanyakan pertanyaan bisa. Pak, halo. Halo. Halo Ibu, jelas ya? Halo Pak. Bisa bertanya langsung ya? Ini saya bertanya Pak Heri. Oke, sebentar Ibu, bentar. Nanti kita waktunya dibatasi satu pertanyaan dulu, nanti langsung ditanggapi oleh Pak Heri. Oke, silahkan yang bertanya Bapak Ibu, saya persilahkan. Saya izin bertanya. Ya Ibu, saya persilahkan. Ya, baiklah, terima kasih. Untuk Pak Hendri, saya hanya ingin bertanya satu. Pak Hendri sendiri secara pribadi, apakah setuju adanya AKM ini ujian nasional? Dan siswa kita yang kelas 12 tidak mendapat apa-apa karena mereka juga tidak mendapat UNAS, UN, juga tidak termasuk menjadi bagian
Mohon maaf Bu Kinasih. Suaranya putus-putus tadi saya dengar. Tolong diulang pertanyaan sekali lagi ya. Oke. Untuk Pak Henry, setuju atau tidak bahwa AKM ini dilaksanakan? Yang imbasnya UN dihapus. Kelas 12 menjadi tidak menerima apapun, UNAS tidak, AKM pun juga tidak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kinasih atas pertanyaannya. Jadi satu pertanyaan buat Pak Henry terkait dengan AKM-nya. Pak Henry, setuju apa tidak tentang dilaksanakan AKM karena UN dihapus, jadi imbasnya di kelas 3-nya, seperti itu Pak Henry. Untuk Pak Henry silahkan menjawab pertanyaan waktu saya sampaikan ke Pak Henry. Baik, terima kasih Pak Antoni. Sebagai panjangan tangan dari pemerintahan, tentunya kita sebagai tenaga pendidik mau tidak mau harus mengikuti kebijakan pemerintah ya. Terlepas dari pertimbangan kita secara personal terhadap kebijakan itu, tentunya kita tidak bisa memberontak terhadap apa yang telah diputuskan oleh pemerintahan kita ya. Nah, dalam hal ini Mas Menteri ya sebagai pemangku kebijakan menentukan arah pendidikan nasional kita. Kalau ditanya secara pribadi saya setuju apa tidak setuju berkaitan dengan kelas 12 Ibu ya. Jadi untuk kelas 12 yang tidak bisa mengikuti ujian nasional dan juga tidak tercover dalam asesmen nasional. Pada dasarnya saya setuju saja karena keduanya itu tidak saling berkaitan, Ibu ya. Jadi antara asesmen nasional dengan ujian nasional itu tidak ada keterkaitan sama sekali. Jadi sangat berbeda eksistensinya. Kalau ujian nasional itu adalah untuk mengukur personal siswa, individu siswa, tetapi kalau asesmen nasional itu hanya sebagai tolak ukur pemerintah kita untuk mengukur sejauh mana dunia pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Nah, sebenarnya maupun kelas 10 yang 11, 12 itu sama-sama tidak mengikuti ujian nasional nantinya. Ya. Entahlah nanti kalau misalkan ada perubahan lagi, ada perubahan arah pendidikan lagi, nah kita tidak bisa menentukan itu. Ya. Nah itu sementara dari saya, jadi kita tidak bisa membedakan ya, karena ini suatu hal yang berbeda antara ujian nasional dengan asesmen nasional ya. Jadi kalaupun kelas 12 itu tidak bisa mengikuti asesmen nasional, itu tidak ada tidak ada dampaknya kepada siswa kita ya. Karena yang diukur adalah bukan siswanya, tetapi hasil dari asesmen itu adalah sebagai referensi untuk menentukan kebijakan pemerintah selanjutnya untuk mengukur sejauh mana kemajuan pendidikan di Indonesia ini. Jadi tidak lebih dari itu. Demikian Bu Kinasih jawaban dari saya. Nah, saya kembalikan ke Pak Antoni, silakan. Oke. Demikian tadi materi dari Bapak Henry Budiman yang memaparkan materi tentang AKM. Terakhir Bapak Henry Budiman, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya sebelum kita mengakhiri video conference pada sore hari ini. Kepada Pak Henry, saya persilakan. Oke, jadi sambil menunggu Pak Henry masuk ke layarnya, sambil menunggu closing statement Pak Henry, saya ulas sekali lagi. Pak Henry menyampaikan materi tentang AKM tadi, dan tujuannya untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap informasi. Nah, ini berbeda, terdapat perbedaan dengan Henry. Halo? Henry masih ada nggak? Nah, ini tentunya berbeda dengan ujian nasional seperti itu. Terkait dengan kendala, halo Pak Henry. Pak Henry belum bisa. Halo, suara saya terdengar nggak Pak?
Ya Ibu, terdengar Ibu. Oh ya. Baik, mungkin Pak Henry masih coba untuk masuk kembali ya suaranya. Menarik sekali materi yang disampaikan presenter Pak Henry tadi. Dan jawabannya sudah saya rasa bagus. Ya saya kira Henry belum ya. Saya kira cukup ini aja Ibu. Kita simpulkan materi yang disampaikan Pak Henry tadi, kemudian nanti bisa diakhiri video conference-nya. Iya. Ya, gitu. Oke. Bisa saya ambil alih Bapak? Oke Bu, saya selaku moderator mengucapkan banyak permohon maafnya, terlebih kekurangan saya dalam menyampaikan moderator. Saya undur diri, izin Bu Kinasih. Terima kasih atas waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia dan masih semangat hingga sore ini meskipun beberapa kendala masih kita temui ya. Menarik sekali diskusi kita sore ini, terutama untuk presenter yang begitu luar biasa Pak Henry. Sayang sekali waktu yang membatasi pertemuan kita sore hari ini. Sebenarnya bahasan AKM ini tergolong yang masih baru dan sebenarnya juga perlu kita pelajari lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang AKM ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dengan materi-materi yang luar biasa lainnya. Terima kasih Bapak Presenter, Bapak Henry, Bapak Tony, Bapak Heri Permana dan Ibu Inggit selaku instruktur kami, moderator yang hebat dan Bapak Ibu peserta yang masih semangat. Demikian bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.